Halo bos, ketemu lagi dengan Real Guenoe dalam rubrik Teori Kawan. Teori kali ini adalah kiriman salah satu nakama kita yang bernama Bayu Anggoro. Poin penting dari teori dalam video kali ini adalah hasil buah pemikirannya Bung Bayu. Namun ada beberapa bagian yang sedikit kami modifikasi agar susunan teorinya jadi lebih terasa Real Guenoe-nya. Nah, bagi kalian yang punya pemikiran liar, imo, teori, pendapat, atau mungkin sekedar unek-unek tentang One Piece, bisa kalian kirimkan ke alamat email kami realguenoe@gmail.com. Jika artikel kiriman kalian terpilih untuk kami convert menjadi sebuah video, bersiap-siaplah untuk kami isi saldo rekening kalian. So, tunggu apa lagi bosku? Bagi kalian yang tidak ketinggalan arc Kepulauan Sabaody, tentu sudah tahu kalau Sentomaru merupakan pengawal pribadinya Vegapunk sekaligus kapten dari divisi Science Unit sejak sebelum time skip. Kalian bisa menemukan klaim resminya pada manga One Piece chapter 511. Sebagai kapten dari divisi Science Unit, Sentomaru memiliki otoritas penuh untuk memerintah dan menggunakan pasifista. Tentu saja, semua pasifista akan menurut kepadanya karena kemungkinan besar dialah satu-satunya yang ditunjuk oleh Vegapunk untuk menjadi pawang mereka semua. Jika dilihat dari penampilannya, kemungkinan besar sosok Sentomaru terinspirasi dari sosok anak ajaib dalam legenda rakyat Jepang, Kintaro. Terlihat jelas dari model rambut, badan gemuk seperti pesumo, membawa masakari atau kapak besar, dan pakaian bayi berwarna merah yang dia kenakan. Dan jika dilihat dari wujud dan perawakannya ini, serta Niodasuki yang dia kenakan, yang mirip dengan yang dipakai oleh Kozuki Oden, Yamato, serta Orochimaru dan Sasuke Uchiha, dan juga dilihat dari jurus-jurus aneh yang dia peragakan selama menghadapi kelompok tobi jerami di Kepulauan Sabaody, besar kemungkinan Sentomaru berasal dari negeri Wano. Menurut hasil analisanya Bung Bayu, Sentomaru mungkin merupakan anak emas, tetapi bukan keturunan bangsawan yang lahir di Wano. Kemudian karena suatu kejadian, dia bertemu dan diajak oleh Vegapunk untuk ikut dengannya menjadi pengawal pribadinya. Alasan Vegapunk memilih Sentomaru sebagai pengawalnya tentu saja karena Sentomaru bukan bagian dari Angkatan Laut dan dia berasal dari negeri yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia. Sehingga Vegapunk bisa percaya penuh kepadanya dan berani berbagi informasi rahasia dengannya karena Vegapunk tahu betul Sentomaru bukan mata-mata pemerintah dunia yang ditugaskan untuk mengawasinya. Pada manga One Piece chapter 511, Sentomaru bilang kalau mulutnya sangat rapat dan dia tidak akan dengan begitu mudahnya membocorkan informasi rahasia yang dia ketahui. Perkataan Sentomaru di chapter inilah yang membuat kami begitu yakin kalau dia memang benar-benar memegang banyak sekali rahasia Vegapunk. Dan juga tidak menutup kemungkinan keberadaan Sentomaru sebagai orang terdekat Vegapunk memiliki andil yang sangat penting tentang bagaimana seorang Vegapunk bisa mendapatkan akses yang begitu besar terhadap material Seastone yang konon nyaris semuanya berasal dari negeri Wano. Koneksi yang dimiliki oleh Sentomaru dengan negeri Wano inilah kuncinya. Hal ini kemudian menjelaskan bagaimana Vegapunk bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya alam untuk menciptakan berbagai peralatan berbahan Seastone seperti borgol, tombak, hingga jaring Seastone. Bahkan kuantitasnya begitu banyak hingga cukup untuk dia gunakan sebagai pelapis bagian bawah kapal perang Angkatan Laut dan membangun sel tahanan khusus untuk para DF user. Nah, bukti lain bahwa Sentomaru berasal dari negeri Wano adalah dia jelas sekali menggunakan Ryuo. Ketika menghadapi Luffy di Kepulauan Sabaody, bisa kalian temukan pada manga One Piece chapter 511, Sentomaru menggunakan satu jurus yang dia sebut dengan Ashigara Dokoi. Dengan jurusnya ini, Sentomaru bisa mengoplok Luffy bahkan tanpa perlu melakukan kontak fisik. Mirip seperti yang pernah diperagakan oleh Rayleigh ketika mengoplok gajah raksasa di Rusukaina Island dan yang pernah diperagakan oleh kakek Hyogoro ketika mengoplok Alpha Kamen dalam Sumo Inferno di penjara Udon. Mungkin beberapa dari kalian ada yang menyanggahnya dengan mengatakan kalau Ashigara Dokoi bisa saja merupakan aplikasi dari salah satu teknik Rokushiki. Tapi coba kalian baca lagi manga One Piece chapter 511. Di situ Luffy mengatakan kalau Sentomaru menggunakan sebuah teknik yang aneh yang tidak bisa Luffy pahami. Jika teknik yang digunakan oleh Sentomaru adalah salah satu teknik Rokushiki, Luffy pasti akan langsung bisa mengenalinya karena dia sudah pernah bertarung dengan seorang Rokushiki Master saat di Enies Lobby, yaitu Rob Lucci. Jadi menurut kami, sangat jelas petunjuknya kalau Ashigara Dokoi yang diperagakan oleh Sentomaru pada manga One Piece chapter 511 yang rilis tahun 2008, 12 tahun yang lalu, adalah salah satu contoh dari penggunaan Ryuo yang saat ini sedang heboh diperbincangkan. Nah, yang lebih menarik lagi, nama jurus Ryuo yang diperagakan oleh Sentomaru ini adalah Ashigara Dokoi. Ashigara merupakan nama gunung di Jepang yang konon menjadi tempat lahirnya Kintaro.
Dipakainya nama Ashigara Dokoi sebagai jurus Sentomaru yang penampilannya terinspirasi dari sosok anak ajaib Kintaro oleh Eiichiro Oda tentu punya maksud dan tujuan tertentu. Menurut Bung Bayu, tujuan Eiichiro Oda menggunakan unsur-unsur yang sangat kental dengan budaya Jepang pada sosok Sentomaru adalah untuk memperjelas kalau Sentomaru memang berasal dari negeri Wano. Banyak sekali unsur budaya dan tradisi Jepang yang ditampilkan di Wano, termasuk samurai, oiran, ukiyo-e art, hingga nama-nama tokoh dalam legenda sejarah dan mitologi Jepang. Wano adalah gambaran sempurna dari campuran berbagai budaya, mitologi, legenda, adat istiadat, dan sejarah Jepang. Sehingga wajar rasanya jika kami berspekulasi kalau Sentomaru yang melekat banyak sekali unsur legenda rakyat Jepang pada dirinya juga berasal dari negeri Wano. Nah, jika sebelum time skip posisi Sentomaru masih belum resmi menjadi bagian dari Angkatan Laut, setelah time skip, ketika bertemu kembali dengan Luffy dan kawan-kawan di Kepulauan Sabaody, Sentomaru mengatakan bahwa dirinya sekarang sudah resmi menjadi anggota Angkatan Laut. Itu berarti selama menjadi pengawal Vegapunk, dia belum menjadi anggota Angkatan Laut. Setelah proyek Pacifista selesai, dia baru resmi bergabung dengan Angkatan Laut. Nah, Eiichiro Oda pernah mengatakan kalau perang Marineford akan terlihat imut jika dibandingkan dengan perang Wano Kuni nanti. Dengan skala kehebohan yang seperti itu, tentunya akan banyak pihak yang terlibat dalam pertempuran Wano nanti. Sehingga kami berasumsi bahwa Angkatan Laut pasti kelak juga akan ikut terlibat. Oleh karena saat ini Sentomaru sudah resmi menjadi bagian dari Angkatan Laut dan dia juga merupakan kapten divisi sainsnya Marin, maka besar kemungkinan Sentomaru juga akan ikut terlibat dalam perang Wano. Terutama jika dalam perang ini, SSG akan diturunkan untuk pertama kalinya dalam medan pertempuran. Sentomaru mungkin akan menjadi pawangnya, mirip seperti posisinya dalam Perang Besar Marineford sebagai pawang Pacifista. Saat terakhir kali jumpa di Kepulauan Sabaody, Luffy bilang suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Perkataan Luffy ini seperti sabda raja yang pasti akan benar-benar terjadi suatu saat nanti. Oleh karena Perang Wano disebutkan sebagai Final War, maka tidak ada tempat yang lebih tepat lagi untuk mempertemukan kembali Luffy dengan Sentomaru selain dalam Perang Wano nanti. Pada puncak Perang Wano nanti, Sentomaru akan membantu Luffy mengalahkan musuh-musuhnya. Di sini kami menggunakan frasa musuh-musuhnya karena kami tidak yakin kalau yang akan dihadapi oleh Luffy dalam Perang Wano nanti hanya Kaido dan Big Mom. Nah, usia Sentomaru saat ini adalah 34 tahun, sehingga kami berasumsi kalau Sentomaru bertemu dengan Vegapunk dan meninggalkan negeri Wano sebelum peristiwa Oden versus Kaido terjadi. Sehingga dia sama sekali tidak tahu tentang kudeta yang dilakukan oleh Orochi dan Kaido atas keluarga Kozuki. Tapi entah kenapa, begitu melihat perawakan Hyogoro the Flower muda ditampilkan pada kisah flashback-nya Oden, saya jadi langsung terpikir dengan sosok Sentomaru ini. Bentuk tubuhnya yang besar dan bulat terlihat mirip dengan Hyogoro muda. Dan dalam kisah flashback-nya Oden, disebutkan kalau istri dan seluruh anggota keluarga Hyogoro dibantai oleh Orochi dan Kaido. Jadi, sisi otak liar saya berpikir Eiichiro Oda pastilah tidak sekejam itu dalam membangun konflik keluarganya Hyogoro. Oda pasti akan menyisakan paling tidak satu orang anak agar setelah Perang Wano berakhir nanti Hyogoro tidak hidup sebatang kara. Intinya, entah kenapa saya kepikiran bagaimana kalau ternyata Sentomaru adalah anaknya Hyogoro the Flower. Tapi abaikan saja pikiran liar tersebut karena itu hanya spekulasi saya pribadi saja, bukan bagian dari teorinya Bung Bayu. Nah, menurut Bung Bayu, peran Sentomaru nanti pastilah sangat penting untuk membantu membebaskan Wano dari penjajahan Kaido yang tergolong singkat dibandingkan dengan penjajahan VOC atas NKRI. Menurutnya, Sentomaru sudah menguasai Ryuo dengan mahir dan nanti dia akan menjadi lawan tanding para Numbers. Setelah Perang Wano berakhir, Shogun Negeri Wano tetap jatuh ke tangan Momonosuke, sementara Sentomaru akan kembali ke tempat Vegapunk. Nah, melalui peran Sentomaru inilah, nantinya kelompok topi jerami akan bisa bertemu dengan Vegapunk dan mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya dari asal-usul keberadaan buah iblis. Sesuai yang pernah dijanjikan oleh Eiichiro Oda dahulu kala, yang mengatakan kalau kelak akan muncul seorang profesor yang akan menjelaskan apa itu Devil Fruit yang sebenarnya. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.